Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini sudah jam 9, jadwalnya memberi makan lele sangkuriang dengan pelet yang sudah dibibis dan sedikit difermentasi ya. Ini peletnya sudah dibibis dengan probiotik, sudah dibasahi dengan campuran probiotik dan gula. Tapi ini saya pakai kecap ya. Fermentasinya menggunakan kecap. Bebas, boleh pakai kecap, boleh pakai molase, boleh pakai gula. Yang penting dia mengandung glukosa, sukrosa ya, gula-gulaan. Ini kita kasih makan dulu. Air sudah diganti, sudah lahap, sudah kelaparan ya. Terakhir diberi makan tadi malam jam 9. Berarti sekarang sudah 12 jam. Ini sudah lapar. Kita kasih makan dulu ya. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lahap ya. Kelaparan nih mereka ini. Kalau airnya sudah diganti tuh biasanya lahap. Tapi kalau airnya rusak, banyak amoniak, bau. Apalagi kalau ada lele yang mati mengendap di bawah, di dasar, biasanya itu airnya sangat bau ya. Itu biasanya kalau sudah seperti itu, selera makannya rusak, nggak mau makan biasanya. Kalaupun mau makan, dia biasanya langsung sedikit, makannya sedikit, terus kemudian nggak nafsu makan, biasanya juga gampang mati, gampang kembung. Pindah ke tong 2 kita, sobat. Ini juga sama, ini ukurannya sama, sudah disortir. Sudah disortir. Kita kasih. Bismillah. Ini lahap ya. Kalau airnya segar seperti ini biasanya nafsu makannya bagus. Kita senang melihatnya. Ini sudah ada 3 tong. Ini 2 tong ini ukurannya sama, rata semua. Yang di sana ada 1 tong di bawah. Kita mau ke sana. Ini juga sama ya, sobat. Ini tong ketiga, isinya hasil sortir. Jadi lele yang ukurannya besar, yang suka memangsa, kita pisah menjadi 1 ukuran. Ini 1 tong, jadi 1 tong. Ini panennya insya Allah 1 bulan lagi udah bisa dipanen semua ini, kalau yang 1 tong ini. Karena ukurannya sudah remaja, beranjak dewasa ini ya. Sudah mau panen. Mungkin sebulan lagi ini sudah bisa dipotong ya, dimakan. Jadi kalau mau makan ikan ya tinggal ambil sini saja. Nggak usah pergi ke pasar lagi. Karena di rumah sudah ada ikan, sudah ada istilahnya kulkas hidup ya. Jadi melihara ikan lele dalam tong itu di rumah itu menyenangkan ya sobat ya. Kita hanya perlu ya menjaga airnya. Apalagi kalau di rumah itu airnya banyak ya. Tidak ada masalah. Seperti daerah saya ini, daerah Surakarta, Solo. Air banyak, tidak ada masalah. Pengganti air, nggak pernah kekurangan air. Air selalu ada ya di dalam tanah itu. Jadi mengganti air itu sangat mudah. Ya tinggal memberi makan aja 1 hari 2-3 kali sesanggupnya lele. Dia besar sendiri. Ini sangat lahap ya. Ini ukurannya sudah besar, ini sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan, berarti lele itu rata-rata biasanya 3 bulan sudah selesai dia di dalam kolam. Sudah bisa dipanen semuanya. Jadi kalau kita melihara lele itu biasanya panennya tidak serentak, tapi bertahap. Karena dia itu disortir. Jadi lele itu besarnya tuh nggak seragam ya, nggak sama. Waktunya beda-beda. Panennya biasanya bertahap, sebagian sampai nanti 3 bulan full, baru semuanya sudah bisa dipanen semuanya. Ini sepertinya sudah kenyang nih. Nah, gerakannya sudah lambat ya.
Kalau gerakannya sudah lambat ini artinya dia sudah kenyang, sudah minta ampun ya. Sudah ampun-ampun, sudah nggak sanggup lagi makan. Berarti kalau sudah gerakannya lambat begini, artinya kita harus sudah stop peletnya. Kalau tidak di stop, nanti dia nggak bisa makan lagi, atau dia makan terus. Dia akan terus makan ya, walaupun gerakannya sudah lambat, bukan berarti dia itu tidak mau makan. Dia tetap makan, tapi resikonya dia nanti perutnya sangat besar. Kalau perutnya sangat besar, nanti dia jadi kembung ya. Pencernaannya overload istilahnya, kelebihan beban. Kalau sudah kelebihan beban itu ujung-ujungnya pasti dia nanti sakit. Kalau sudah sakit, perutnya gembung, merah, besoknya biasanya mati. Itulah salah satu penyebab kematian lele itu biasanya kebanyakan memberikan makan. Jadi kalau gerakannya sudah lambat gini, sudah kita stop peletnya. Kita nggak boleh kasih lagi. Kalau dikasih lagi ya nanti gitu resikonya kembung kemudian mati. Kemudian kalau dia memang udah nggak sanggup lagi makan dan peletnya itu sudah tidak dimakan, biasanya nanti peletnya itu jatuh ke dasar. Karena kan pelet itu kan pertamanya mengambang. Setelah mengambang beberapa menit, 10 atau 15 menit, kalau tidak dimakan dia biasanya tenggelam. Kalau sudah tenggelam gitu, dia tuh biasanya nggak mau dimakan lele lagi. Lele sudah tidak mau lagi makan pelet yang sudah tenggelam. Akhirnya apa? Pelet itu mengandung banyak protein. Protein itu dalam pelet itu sangat tinggi, sekitar 30%. Protein itu kalau dia membusuk, dia itu mengalami proses nitrifikasi. Jadi proses peleburan protein itu menjadi gas nitrogen, dikembalikan ke alam. Itu kalau prosesnya terjadi anaerob, artinya anaerob itu tanpa oksigen. Karena ini kan airnya menggenang ya, tidak mengalir dan tidak diaerasi. Kalau diaerasi kan dia oksigennya banyak. Kalau oksigennya banyak, artinya perombakan protein menjadi nitrogen itu terjadi dalam proses yang namanya aerob. Kalau aerob itu artinya banyak oksigen. Kalau banyak oksigen, amoniak dia tidak terbentuk, tapi dia membentuk nitrat. Tapi kalau terjadi dalam proses anaerob tanpa oksigen yang mencukupi, dia prosesnya itu menghasilkan amoniak. Itulah kenapa kolam yang tidak diaerasi atau kolam yang tidak mengalir, itu biasanya kalau ada sisa pakan atau sisa metabolisme dari pernapasan lele ini, kalau tidak diganti 1-2 hari, bahkan 1 hari aja itu sudah bau dia, sudah busuk, amoniaknya sudah meningkat di dalam air itu, gasnya sudah meningkat. Jadi amoniak itu sebenarnya gas, tapi gas dia terlarut di dalam air. Kenapa dia itu bisa meracuni lele? Karena dia itu gas. Gas itu dia nanti masuk melalui insang. Jadi sebenarnya lele ini kan bernapas oksigen sama seperti kita ya. Dia itu sebenarnya bernapas oksigen sama seperti manusia, bedanya dia bernapasnya melalui insang. Kalau manusia melalui paru-paru, tapi yang dihirup tuh sebenarnya kebutuhannya sama-sama oksigen. Nah, sama manusia juga kalau dalam menghirup udara, ada gas yang tercampur di udara itu, gas beracun, biasanya pasti akan mabuk. Seperti kita ya, kalau kita bernapas di depan knalpot mobil misalnya, itu kan kandungan karbon dioksida sangat tinggi. Nah, pasti kita mabuk. Sama juga kalau kita bernapas ada kandungan gas karbon monoksidanya, pasti kandungan oksigen di dalam darah kita pasti drop, akhirnya mati. Sama seperti lele juga. Jadi kalau lele itu bisa lemas kalau ada gas amoniak. Gas amoniak itu kalau terhirup di insang lele, dia mengakibatkan oksigen dalam kadar dalam darah lele itu menurun, drop, dia memblok oksigen. Sehingga ya wajar kalau lele itu menggantung. Itu karena dia kehabisan tenaga, mabuk, lemas ya, lemas, mabuk, kehilangan tenaga. Oke ya, sobat, terima kasih ya sudah mendengar sedikit. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini senang loh sobat, enak ya melihara lele seperti ini, hiburan buat kita.
sumber protein buat keluarga, ya, penghematan buat ekonomi kita juga. Jadi terus praktis, hemat waktu juga. Kalau mau masak ikan lele tinggal ambil dari tong. Moga-moga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.